Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan, Ibu Ita Lestari, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang mungkin sedang menonton video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Sinta Claudia Nirwana dengan NIM 22020005 yang akan bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya. Saya Mustana Aprianti dengan NIM 22020006. Dengan saya Jaka Resya Putra dengan NIM 22020010. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akuntansi untuk Aset Tidak Berwujud. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi pembahasan pertama yang akan dipaparkan langsung oleh saya. Materi yang pertama yaitu, apa sih aset tidak berwujud itu? Aset tak berwujud atau intangible asset adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat, di mana aset non-moneter adalah kas milik perusahaan maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian akan menjadi aset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti, menurut PSAK 19 tahun 2018. Next. Selanjutnya ada manfaat ekonomi masa depan. Menurut PSAK 19 tahun 2018, menjelaskan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup hal-hal berikut, yaitu penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, dan manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Next. Selanjutnya ada klasifikasi aset tak berwujud. Di sini ada 6, yaitu yang pertama paten atau hak paten, yang kedua copyright atau hak cipta, yang ketiga merek dagang, yang keempat franchise, yang kelima goodwill, dan yang terakhir leasehold. Yang pertama yaitu hak paten. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, paten adalah hak eksklusif seorang penemu untuk menciptakan selama jangka waktu tertentu, baik untuk melakukan suatu penemuan di bidang teknis maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penemuan di Indonesia, paten perusahaan diberikan selama 20 tahun dan paten sederhana diberikan selama 10 tahun. Selanjutnya ada copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menjual, mengelola, atau menerbitkan ciptaan. Hak cipta dapat diperdagangkan atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kontrak yang berlaku. Yang ketiga, ada merek dagang. Hak kekayaan intelektual berupa merek dagang yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan. Merek dagang adalah desain, logo, simbol, atau representasi yang mewakili perusahaan tertentu yang dapat menawarkan harga jual yang tinggi untuk suatu produk. Merek memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan jarang diamortisasi. Selanjutnya ada franchise. Franchise atau waralaba adalah jenis lisensi yang memberikan akses kepada penerima waralaba tentang pengetahuan bisnis, proses, dan merek dagang milik pemilik waralaba. Franchise biasanya diperoleh dengan membayar biaya awal dan tahunan. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan bagi perusahaan. Di antaranya manajemen yang baik, lokasi yang strategis, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terlatih, produk yang berkualitas, dan hubungan harmonis dengan karyawan. Goodwill biasanya terjadi ketika satu perusahaan membeli perusahaan yang lain. Okay, next. Selanjutnya ada leasehold. Leasehold adalah hak untuk memperoleh dari suatu barang tertentu, yaitu sewa usaha, sewa gedung, dan sewa mesin, yang biasanya memakan waktu tertentu dan diaktakan oleh notaris. Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap atau intangible, artinya hak sewa memberikan kontribusi yang nyata kepada perusahaan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kepemilikan hak sewa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun buku. Oke, next. Selanjutnya ada pengakuan aset tak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 tahun 2018 dan IAS 38 tahun 2016 menetapkan bahwa aset tak berwujud diakui jika satu, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh. Dua, biaya perolehan dapat diukur dengan andal.
Menurut PSAK 19 tahun 2018 dan IAS 38 tahun 2016 juga menjelaskan tentang dua hal yang menjadi kriteria pengakuan dalam menilai kemungkinan, yaitu satu, menggunakan asumsi secara rasional agar bisa dipertanggungjawabkan, dan yang kedua ada entitas yang dipertimbangkan oleh bukti yang berada pada saat pengakuan aset tak berwujud. Next. Selanjutnya ada jika pengeluaran tidak diakui, maka akan diakui sebagai beban. Menurut IAS 38 dan tahun 2016 serta PSAK 19 tahun 2018 menambahkan bahwa dalam aset tak berwujud dapat diakui dengan biaya perolehan. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pertama, melalui perolehan terpisah, kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, ketiga, akuisisi melalui hibah pemerintah, keempat, ada pertukaran aset, kelima, ada goodwill yang dihasilkan secara internal, dan yang terakhir ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Jakaria. Padanya yang disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mustana. Dilanjut ke materi selanjutnya, pengakuan dan pengungkapan aset tak berwujud. Suatu entitas dapat memilih modalnya sebagai kebijakan akuntansi, yaitu modal biaya, aset dicatat sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang kedua, model revaluasi. Aset dicatat berdasarkan nilai wajar, dikurangi amortisasi dan penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Masa manfaat. Umur manfaat terbatas, yaitu aset diamortisasi sesuai pola konsumsi manfaat ekonomi hingga nilai residu, biasanya 0. 2. Umur manfaat tidak terbatas, yaitu tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai setiap periode atau jika ada indikasi penurunan nilai. Selanjutnya, menurut PSAK 19 tahun 2018 dan IAS 38 tahun 2016, suatu entitas wajib mengungkapkan umur manfaat dalam kurung terbatas atau tidak terbatas, dan metode amortisasi, jumlah bruto, akumulasi amortisasi, dan rekonsiliasi jumlah tercatat, penjelasan mendukung umur manfaat tidak terbatas, detail aset material, aset dari hibah pemerintah, serta komitmen kontraktual untuk bisnis. Studi kasus. Pada tahun Pada tahun 2012, Facebook mengakuisisi Instagram senilai 1 miliar dolar. Yang memunculkan implikasi akuntansi terkait aset tidak berwujud. Facebook mengidentifikasi aset seperti merek dagang, basis pengguna, dan teknologi Instagram sebagian besar dinilai menggunakan proyeksi pendapatan masa depan atau income-based valuation. Sebagian besar nilai akuisisi diakui sebagai goodwill lebih dari 700 juta dolar, mencerminkan sinergi masa depan. Goodwill tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai setiap tahun, sedangkan aset tidak berwujud lainnya seperti teknologi dapat diamortisasi jika memiliki umur manfaat terbatas. Studi ini menunjukkan pentingnya penilaian akurat, pengelolaan goodwill, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi untuk mencerminkan nilai wajar akuisisi. Selanjutnya, kesimpulan. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter tanpa wujud fisik seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill yang diakui jika menghasilkan manfaat ekonomi masa depan dan biaya perolehannya dapat diukur dengan andal dengan menggunakan pengukuran model biaya atau model regulasi, dan entitas wajib mengungkapkan masa manfaat, jumlah tercatat, aset dijaminkan, komitmen kontraktual, dan aset yang diperoleh melalui hibah pemerintah. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, kepadanya dipersilakan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.